Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani 10 ayat 36. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Renungan malam hari ini saya beri judul ketekunan. Kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini adalah ketekunan. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketekunan. Tetesan air yang berukuran kecil dengan kekuatan penuh dapat menembus batu cadas yang sangat keras. Inilah salah satu bukti nyata harga dari suatu ketekunan. Seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual rendah, prestasi akademik rendah, namun dengan ketekunan yang dimiliki tiada batas, mampu mencapai prestasi akademik, bahkan mengalahkan orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ketekunan itu sama dengan konsisten melakukan sesuatu secara terus-menerus. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang terus tekun mencari Dia. Ketekunan memancarkan seberapa besar keyakinan dan pengharapan seseorang kepada Tuhan. Kita mengingat mengenai perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Namun apa reaksi Yesus? Yesus tampak tidak peduli. Murid-murid Yesus pun tidak menyukai kehadiran perempuan itu, bahkan meminta supaya Yesus menyuruhnya pergi. Namun di sini Tuhan Yesus mau menguji seberapa tekun wanita itu dalam mencari Dia. Wanita itu tetap bertekun untuk menanti pertolongan Tuhan dan pada akhirnya ia memperoleh apa yang ia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen merindukan agar janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Namun hal ini menjadi sulit terwujud apabila tidak disertai dengan ketekunan dalam melakukan kehendak Tuhan, ketekunan dalam mencari Tuhan. Nah, bagaimana sih ketekunan itu dapat terbentuk? Yang pertama, ketekunan itu terbentuk melalui ujian. Bisa Bapak Ibu baca dalam Yakobus 1 ayat 3. Jadi Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita dengan tujuan agar kita memiliki ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Ketekunan dalam mencari Tuhan. Ketekunan dalam berharap kepada Tuhan. Yang kedua, ketekunan terbentuk melalui latihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketekunan itu tidak dapat terjadi dalam waktu yang cepat, tidak dapat terjadi sekejap mata, namun perlu dilatih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketekunan itu akan kita dapatkan melalui ujian dan latihan. Karena ketekunan ini tidak dapat terjadi sekejap mata atau tidak terjadi secara instan, namun perlu dilatih dari perkara-perkara kecil. Oleh karena itu, kita harus setia terhadap perkara kecil. Karena apabila kita setia, kita tekun terhadap perkara kecil, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi di depan sana. Nah, sebagai orang percaya ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar memiliki ketekunan. Yang pertama, memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Dalam Kolose 1 ayat 23a saya akan membacakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi ketekunan adalah suatu keadaan ketika kita tetap bertahan teguh, kita pantang menyerah dalam mencapai tujuan, terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai kita menemukan jalan keluar dalam mengatasi tantangan tersebut. Mungkin dalam kehidupan ini kita tak selamanya sukses, kita tak selamanya berhasil, namun kita jangan menyerah, tetaplah berjuang meski dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dalam bertekun kita harus memerlukan iman, keberanian, serta endurance atau daya tahan. Yang pertama yaitu memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Yang kedua, kita harus kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 saya akan membacakan.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita menghadapi masalah, kita mengalami tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Saat ini ada dua pilihan, kita tetap bertekun atau kita menyerah. Kalau kita menyerah, kita akan menjadi lebih frustasi, kita menjadi kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan serta iman kita. Maka dari itu kita harus memilih untuk tetap tekun. Namun jangan hanya mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Tapi yang terpenting di sini adalah kemauan kita untuk menjalani semuanya dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian maka kita telah berada di jalur yang benar. Jadi yang kedua, kita harus kuat dalam menghadapi segala tantangan. Jangan menyerah dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup ini. Yang ketiga, kita harus mampu meraih keberhasilan. Dalam Yakobus 1 ayat 4 saya akan membacakan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Mereka yang sukses sesungguhnya berutang pada ketekunan mereka sendiri. Mungkin kita sudah sering ya mendengar mengenai hal ini. Orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun meski ia mengalami jatuh bangun. Seperti menanam bibit pohon, kita tidak mengharapkan tumbuh besar dalam semalaman. Kita harus merawatnya dengan seksama, memberi pupuk, memberi air yang cukup hingga bibit itu bertunas, kemudian tumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah yang kita bisa nikmati. Juga dalam pertandingan, para juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi mereka menghabiskan sekian banyak jam, minggu, bulan, bahkan tahun untuk berlatih. Maka bertahanlah sampai akhir, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita harus mampu memperoleh keselamatan. Dalam Matius 24 ayat 13 saya akan membacakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan iman kita. Tuhan ingin kita tetap bertahan. Iblis pasti tidak akan tinggal diam dan melakukan hal apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita ingin menyerah? Kesulitan hidup inikah? Apa bisniskah? Keuangan yang burukkah? Atau situasi dunia yang sekarang ini semakin sulitkah? Atau pergumulan melawan dosa? Jadi tetaplah bertahan, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Karena jangan sampai iblis merenggut keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ada 4 poin yang kita harus lakukan supaya memiliki ketekunan. Yang pertama, kita memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Yang kedua, kita harus kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus mampu meraih keberhasilan, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Dan yang terakhir, kita harus mampu memperoleh keselamatan. Jangan sampai karena kita menyerah akan situasi kehidupan ini, iblis berhasil untuk merenggut keselamatan di dalam Tuhan. Dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis, dan cepat. Tetapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu, karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Jika kita ingin menerima janji Tuhan secara penuh, janji Tuhan secara sempurna, tekunlah dalam segala usaha atau pekerjaan yang sedang kita lakukan, baik itu besar maupun kecil. Ketahuilah harapan Anda di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, sebab kasih karunia-Nya besar bagi kita yang percaya.
Amin. Renungan malam saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.